wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Artinya orang yang pandai itu, ujar Nabi, orang yang pintar itu adalah orang yang mendudukkan dirinya, artinya menghisap dirinya, dan beramal untuk sesuatu sesudah mati. Nah, itu orang nang pintar, ujar Nabi kita. Jadi naik haji itu seringkali dicontohkan dengan orang mati. Musafir haji itu seringkali dicontohkan oleh para ulama-ulama dengan kematian. Nah, kita musafir haji itu atau seumpama haji, musafir apa misalnya, itu pasti kita sebelum musafir itu mempersiapkan segala-galanya untuk kenyamanan musafir itu. Kita pasti tahu sudah menurut jadwal yang ada dari terapil nih, ada jadwalnya sudah. Kita di Banjarmasin kada bermalam, nah di Jakarta mungkin kada bermalam juga, kayaknya di Jeddah bisa bermalam semalaman. Hamba itu hanya kena ke Madinah sekian hari, nah kayaknya di Mekah sekian hari. Nah itu laksana orang yang mati. Kan orang mati ini pertama dia dalam kubur, sampai waktunya dibangkit dari kubur, dihalau menuju padang mahsyar. Nah dari padang mahsyar itu dia akan menjalani macam-macam proses, mulai daripada timbang hisab, hitungan, kemudian kena ditimbang amalnya dalam keadaan yang sangat serba sulit. Nah di situ kita pasti memperhitungkan. Orang naik haji tadi memperhitungkan, karena aku mun di Jeddah, mun di Banjar kada perlu ada baju karena kada bermalam juga. Jadi baju segan di Banjar kada usah ada. Nah, baju segan di Jakarta kada perlu ada karena di Jakarta singgah setumat aja. Nah kayaknya di Jeddah bermalam semalaman ini perlu baju. Jadi baju nang di Jeddah ini dibuat di tas nang di tangan aja. Nah kayaknya di Madinah sekian hari ada persiapan semua. Kayaknya di Madinah baju sekian hari, baru sekian lambar baju, sekian macam persiapan kita. Kayaknya di Mekah sekian hari sudah matang kita persiapkan, mulai berbulan-bulan belum tolak umrah haji sudah ada persiapan itu. Nah jadi itu sebenarnya pelajaran orang mati, pelajaran bagi orang mati. Kita mati pasti menemui malaikat maut Israel. Nah itu pasti ada persiapan kayak apa cara supaya selamat menemui Israel ini. Jangan terlalu dipersulitnya, jangan dipersulitnya. Ini Israel ini bisa mempersulit orang mati, bisa mempermudah orang mati. Contohnya mempersulit kayak apa? Israel ini pertama dia datang dengan wajah yang menyeramkan. Nah, ini mempersulitnya sudah nih, wajah yang menakutkan, sehingga hilang ingatan kita. Kalau kita hafal kulhu kada hafal lagi gara-gara melihat wajah Israel itu macam itu, orangnya kasar. Nah ini tanda bahwa Israel ini mempersulit. Nah, Israel bisa datang kepada orang dengan mempermudah kematian, dengan wajah yang manis, dengan senyum, dengan bagus. Nah jadi itu diperlukan persiapan kayak apa cara supaya menghadapi Israel ini dengan bagus. Karena dalam kubur munkar nakir dan seterusnya. Nah jadi ujar Nabi tadi, orang yang pandai itu orang yang sudah memperhitungkan dirinya dan dia sudah bekerja untuk persiapan sesudah mati itu. Nah, untuk persiapan sesudah mati. Jadi kalau berisi duit umpamanya banyak, duit banyak, nah, ini kada perlu karena bila aku mati undang 10.000 orang, kada perlu itu luput. Yang paling baik itu 10 juta itu lagi hidup, lagi sigar, nah amalkan jariah. Itu kayaknya wafat mesti berduanya bayangkan kada jadi soal.
Ini kasayangan di duit, mati hanya melapas duit. Bila aku mati kina menyampaikan aku 10.000 cari setiap orang bari sekian. Aku sudah mati itu kada ampun seorang lagi duit itu. Begitu kita tak mati, duit itu sudah pindah. Harta semuaan sudah pindah, kada ampun kita lagi. Menwarisnya hakun, ya aku menjawab aku kada hendak kebanyakan malah bisa kada jadi. Itu tergantung waris, kan ampun waris. Itu harta. Nah jadi duit sekian banyak itu lebih baik sihat, belum mati, keluarkan dulu. Jangan menunggu mati. Bila menunggu mati, pahalanya kada seorang lagi nang sempurna. Itu ahli waris nang pol dapat pahalanya karena harta-harta ahli waris. Nah itu ngarannya ba'amal lagi hidup ba'dal lima ba'dal maut untuk yang sesudah mati. Dan tidak mudah bersiap-siap untuk sesuatu kecuali selalu baru ingatan kepadanya, dan tidak selalu baru ingatan kepadanya kecuali ketika mengingat-ingat dengan mendengar segala yang mengingatkan kepadanya dan memandang pada segala yang memperingatkan atasnya. Dan kami, ujar Imam Ghazali, akan menyebutkan dari urusan kematian dan pendahuluan-pendahuluannya, segala yang mengikutinya, keadaan-keadaan akhirat, kiamat, surga dan neraka, sesuatu yang tidak boleh tidak bagi hamba dari mengingat-ingatnya secara berulang kali dan terus-menerus dengannya, dengan berpikir dan melihat dengan penglihatan hati, agar demikian itu menjadi pendorong kepada persiapan itu. Maka telah dekat keberangkatan bagi yang sesudah kematian, lalu tidak ada